Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Ida pada muatan PPKN tema 6 dengan tema cita-citaku. KD 3.3 yang menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lama ya, sudah kita tidak bertemu lagi di dunia maya. Sekarang bertemu lagi dengan Ustazah Ida. Yuk, semangat belajar. Pada pembelajaran 3 kita bertemu dengan PPKN ya. Yang akan kita bahas adalah penjelasan keberagaman sumber daya alam, pekerjaan dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi ya cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama, ya, rumah kita berada di sekitar pantai atau di dekat laut, maka biasanya cita-citanya adalah sebagai pelaut atau sebagai nelayan. Nah, bagaimana kerjasama mereka? Ya, kalau mau menangkap ikan, ini ada yang mengemudikan perahunya, ada yang menebar jaring, nanti sama-sama ada yang menarik, ada yang merapikan jaring. Ini harus ada saling kerjasama. Kalau sendiri lama nanti dapat ikannya. Nah, kemudian lihat gambar yang kedua, pegawai kantor. Di sebuah kantor tidak mungkin hanya seorang direktur saja yang bekerja. Nah, masa direktur juga harus mencetak, mungkin kalau direktur sepatu, masa harus mencetak sepatu sendiri. Kemudian menghitung hasilnya sendiri. Nah, di dalam sebuah perusahaan itu ada pimpinan, ada yang namanya bendahara, ada yang namanya pekerja dan lain sebagainya. Itu harus ada saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan, saling kerjasama. Kemudian ada lagi, mungkin kalian bisa melihat contohnya di sebuah perkebunan teh. Ada pemilik perkebunan, ada petani teh. Di situ petani itu biasanya bukan pemiliknya, tetapi dia bekerja untuk memetik daun teh. Nanti teh itu dimasukkan pabrik, ya, dikeringkan, diolah, dikemas. Nah, itu juga banyak lagi pekerja-pekerja pabriknya. Nah, itu contoh ya sumber daya alam ya dan manfaatnya serta bagaimana kerja sama di dalamnya. Ada beberapa manfaat yang dapat kita lihat dari keberagaman karakteristik individu di dalam sebuah pekerjaan atau cita-cita. Ya, biasanya kalian kalau suka merawat binatang, punya cita-cita ingin jadi dokter hewan. Yang suka ini naik pesawat, ingin jadi pilot. Yang suka naik kapal, ingin jadi pelaut. Nah, ini. Sekarang apa sebenarnya ya manfaat ya, dari keberagaman itu? Ini sudah menyebutkan 4. Yang pertama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jadi, dengan adanya keberagaman itu, kita bisa saling melengkapi. Contohnya, tadi Ustazah menyebutkan tentang dokter hewan. Seandainya si A itu jadi dokter hewan, kemudian si B punya peternakan sapi. Nah, bagaimana ini cara saling kerjasamanya? Kalau sapinya si B ini sakit, maka dokter hewanlah yang nanti akan menolong ini ya, mengobati sakitnya si sapi. Juga jika dokter hewan itu pengen makan daging, maka dokter hewan bisa beli daging di peternak sapi. Nah, itu ada saling melengkapi kekurangan. Kemudian saling bertukar ide atau pendapat. Dengan pekerjaan yang berbeda-beda, kita bisa mendapatkan banyak ide atau pendapat dari ini pekerjaan yang lain ya. Ini bisa tukar ide bagaimana manfaat kemudian enaknya menjadi seorang dokter, kemudian
kemudian ada yang menjelaskan bagaimana manfaat dan suka duka menjadi seorang peternak. Nah, ini di situ kalian bisa bertukar ide. Yang ketiga, memberikan saran atau kekurangan masing-masing, ya. Dokter hewan itu sendiri mungkin bisa memberikan saran ya kepada peternak hewannya, bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Nah, bisa jadi nanti dari peternak itu sendiri bisa karena pengalaman ya menangani hewan-hewan itu, mungkin punya banyak pengalaman bagaimana cara menangani hewan-hewan itu dibanding dengan dokter hewan sendiri, kadang seperti itu. Kemudian yang keempat, belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Ini dari dokter hewan maupun dari peternak tadi, peternak sapi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, mungkin kalau dari dokter kita pelajari cara pengobatan dan lain sebagainya. Kemudian kalau bisa mungkin apa yang bisa kita ambil dari sifat positif dari seorang peternak hewan. Satu, ada apa saja? Sabar. Yang kedua, kasih sayang terhadap hewan. Yang ketiga, mensyukuri hewan itu nikmat Allah. Nah, ini dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa dengan melihat beberapa pekerjaan, kalian bisa memikirkan apa manfaat dari pekerjaan-pekerjaan itu. Berikutnya, menjelaskan keberagaman fisik, ras, dan budaya. Nah, selain keberagaman dalam pekerjaan yang merupakan lanjutan dari cita-cita kalian juga akan bertemu dengan keberagaman ras atau fisik ya, juga budaya. Nah, contohnya ini kalau di kelas kalian mungkin ada 2 orang yang berbeda suku. Lihat penampilan fisiknya. Ini Bambang berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Sedangkan teman Bambang namanya Jonas, berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Nah, ini antara arsitek dan seniman ini merupakan sebuah pekerjaan yang merupakan cita-cita mereka dari hobi mereka. Nah, mereka yang satu hobinya ini menggambar-gambar rumah, yang satu senangannya menggambar pemandangan dan sebagainya. Keduanya meskipun sama-sama menggambar, tetapi mungkin berbeda. Nah, di sini harus ada saling menghormati, ya. Tidak ada yang merasa dirinya lebih baik. Ini sikap yang harus ada jika ada perbedaan. Baik perbedaan itu perbedaan cita-cita, perbedaan fisiknya, ada yang berambut lurus dan keriting. Nah, ini sikap yang harus ada adalah saling menghormati dan menghargai dan tidak merasa lebih dari orang lain. Selanjutnya pada pembelajaran 5 ya, di tema 1 kita akan menjelaskan tentang keragaman hobi untuk meraih cita-cita. Ya, ini sudah ada kasih beberapa gambar, ada gambar seorang guru, dokter, nelayan, polisi, petani, juga Pak Pos ya ini. Ini sudah ada kasih sedikit ceritanya. Nisa, Harun, dan teman-teman lainnya memiliki cita-cita yang berbeda. Ini lihat gambarnya berbeda-beda. Kamu punya cita-cita berbeda. Nisa ingin menjadi guru, sedangkan Harun ingin menjadi polisi. Sedang teman yang lainnya ingin jadi dokter, jadi Pak Pos, jadi Pak Tani, dan nelayan. Untuk meraih cita-citanya, Nisa gemar membaca, sedang Harun gemar berlatih olahraga. Ya, kenapa berlatih olahraga? Karena ya, untuk menjadi seorang polisi, dia fisiknya harus kuat. Sedangkan teman yang lainnya juga sama-sama berlatih dan belajar. Meskipun berbeda kegemaran dan cita-cita, mereka tetap saling mendukung, saling menghormati. Tidak ada yang saling merendahkan. Semua cita-cita itu baik, ya. Asalkan kalian pakai dengan cara yang baik dan mendapatkan dengan cara yang baik pula. Nah, itu yang penting buat kalian. Nah, dari keberagaman ini, ya, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Allah memberikan yang berbeda-beda itu bukan untuk bahwa kita tidak sama, bukan, tetapi dari sini kita akan saling membutuhkan. Ya, ini guru fungsinya apa? Mendidik nanti anak-anak yang menjadi orang-orang yang cerdas. Semua ini, ya, semua profesi ini berasal dari seorang guru. Kemudian dokter, kalian lihat sendiri ya manfaat dokter. Ya, mereka merawat orang-orang yang sakit. Nelayan ada manfaatnya. Ya, saat kita ingin ikan, ya, kita tidak perlu harus ke pantai dulu, melaut dulu, baru bisa makan ikan. Ya, kemudian polisi mengamankan lalu lintas, mengamankan lingkungan masyarakat. Ya, Pak Tani apa tugasnya? Kemudian Pak Pos tugasnya apa? Kalian bisa mencari tugas serta ya profesi-profesi yang ada di sekitar kalian. Oke. Itu saja dari Ustazah ya. Selamat belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa salat 5 waktu. Lalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena masih pandemi ya, patuhi protokol kesehatan ya. Kita mensyukuri nikmat sehat. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Semoga kita tidak tertular ya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.